Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya, Wahyuni Ahmad Putri, mahasiswa S1 Manajemen Stima ini, kelas reguler pagi. Sebelumnya kita udah membahas satu e-book, yaitu Pengantar Manajemen. Dan sekarang kita ingin merangkum e-book Pendidikan Pancasila. Sama seperti video sebelumnya, saya ingin merangkum satu e-book, yaitu Pendidikan Pancasila, dalam satu semester atau beberapa bulan dalam satu video ini. Pancasila sebagai etimologis. Yang pertama itu kata Pancasila berasal dari kata Sanskerta dari India, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti dasar. Dalam kitab Sutasoma, semboyan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, artinya meskipun agama itu kelihatan berbeda bentuknya atau sifatnya, namun pada hakikatnya satu jua. Kemudian menjadi moto negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang mengandung pengertian berbeda-beda tetapi tetap satu. Pancasila secara historis. Masuknya Jepang ke Indonesia dengan mulus dan mendapat sambutan gembira dari rakyat Indonesia. Jepang berjanji ingin memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia sebagai hadiah dari pemerintahan Jepang. Tetapi, Jepang tidak bersungguh-sungguh untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Ini ternyata hanya tipu muslihat dari pemerintahan Jepang. Walaupun demikian, proses sidang BPUPKI tetap dilaksanakan. Dalam sidang BPUPKI pertama, Dr. Rajiman Widyoningrat mengajukan masalah yang akan dibahas dalam sidang, yaitu calon rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian tampillah beberapa tokoh pendiri bangsa. Yang pertama ada Mr. Muhammad Yamin, yang kedua Dr. Suepomo, yang ketiga Insinyur Soekarno. Pada tanggal 22 Juni 1945, Piagam Jakarta diluncurkan oleh Panitia 9. Dalam sidang BPUPKI pertama, usulan-usulan dasar negara telah disampaikan dan didiskusikan. Adapun rumusan Pancasila yang termuat dalam Piagam Jakarta, yaitu bunyi Pancasila yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila secara terminologis. Dengan diproklamasikannya kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, kemudian tanggal 18 Agustus 1945 dilanjutkan sidang PPKI untuk melengkapi alat-alat kelengkapan negara yang telah merdeka, yaitu naskah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian tanggal 18 Agustus 1945 dilanjutkan dengan sidang PPKI sebagai saran untuk melengkapi alat-alat kelengkapan negara yang telah merdeka. Dalam sidang tersebut telah berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang selanjutnya dikenal sebagai UUD 1945. Pada saat pengesahan Undang-Undang 1945 beserta pembuka oleh PPKI, naskah Pancasila yang terdapat dalam bagian pembukaan UUD 1945 adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan pendidikan Pancasila yang pertama untuk mengetahui Pancasila secara jelas, yang kedua agar Pancasila dapat kita amalkan dengan sebaik-baiknya, ketiga agar Pancasila setelah diamalkan akan kita amankan agar tidak bisa diubah apalagi dihapus. Landasan pendidikan Pancasila yang pertama ada landasan historis, yang kedua landasan kultural, yang ketiga landasan yuridis, yang keempat landasan filosofis. Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Zaman Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan pertama yang ada di Indonesia yang dipimpin oleh Raja Mulawarman. Raja Mulawarman dan rakyatnya, dia memberi sedekah kepada para Brahmana, yaitu membangun dupa sebanyak 7 buah sebagai tanda terima kasih kepada raja yang dermawan. Zaman Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya muncul sekitar abad 7 di Sumatera dengan rajanya bernama Wangsa Sailendra. Kegiatan Kerajaan Sriwijaya dalam bidang ekonomi yaitu dalam perdagangan dan koperasi, dalam bidang politik seperti pajak, harta benda kerajaan, dan kesejahteraan rakyat seperti rakyat bersama membangun cita-cita negara yang adil dan makmur. Zaman Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berdiri tahun 1293. Pada masa Kerajaan Hayam Wuruk dengan Mahapatinya Gajah Mada, Majapahit mencapai kejayaannya. Kegiatan Majapahit dalam perjuangan bangsa Indonesia yaitu yang pertama nilai-nilai. Pada saat itu agama yang dianut rakyatnya adalah agama Hindu dan Buddha. Keduanya dapat hidup bersamaan dengan damai. Yang kedua, segi persatuan dapat dikaji dari Sumpah Palapa. Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia selain zaman Kerajaan Kutai, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, ada kebangkitan nasional, zaman penjajahan Jepang, masa sidang BPUPKI, proklamasi kemerdekaan Indonesia, masa Orde Baru, dan masa reformasi. Pertumbuhan paham kebangsaan Indonesia. Nusantara pada masa pra-kolonial, sekitar abad 5-7, nama Indonesia belum dikenal di kawasan Asia Tenggara, karena mereka lebih mengenal dengan sebutan Nusantara. Nusantara pada masa kolonial. Masa kolonial ini masa yang panjang, mulai dari jatuhnya Malaka tahun 1151 hingga tibanya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, sekitar 434 tahun.
Negara asing pertama yang melakukan kolonialisme di Indonesia adalah bangsa Portugis. Dia memiliki 3 misi. Yang pertama, demi kejayaan bangsa Portugis, yaitu Glory, demi keamanan bangsa Portugis, Gold, dan penyebaran agama Nasrani, Gospel. Negara selanjutnya yang melakukan kolonialisme di Nusantara adalah bangsa Belanda, dengan VOC-nya, yang berarti perkumpulan dagang, yang biasa kita kenal dengan perdagangan monopoli. Dan banyak lagi kolonialisme di Indonesia hingga sampai akhirnya kemerdekaan Indonesia. Indonesia pasca kemerdekaan. Pertumbuhan rasa kebangsaan pada pasca kemerdekaan dibagi dalam beberapa masa, yaitu masa revolusi, orde lama, orde baru, dan masa reformasi. Sistem adalah apabila di dalamnya terdapat bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama, dan saling berkaitan satu sama lain, dan beroperasi secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Pancasila sebagai suatu sistem itu sangat tepat sekali, karena Pancasila mengandung berbagai unsur yang berbeda. Namun meskipun Pancasila memiliki ragam yang berbeda maknanya, akan tetapi dalam Pancasila dia membentuk suatu kesatuan. Filsafat secara etimologis, filsafat berasal dari kata Yunani yaitu filosofia, yang berasal dari kata kerja filosofian yang berarti mencintai kebijakan. Plato berpendapat bahwa filsafat adalah pengetahuan yang mencoba untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang asli. Aristoteles mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Menurut filosofi Arab, Al-Farabi menyebutkan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang hakikat bagaimana alam mewujudkannya sebenarnya. Kemudian, Insinyur Poeja Mijana mengemukakan bahwa filsafat adalah ilmu yang berusaha untuk mencapai sebab yang sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu berdasarkan pikiran belaka. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengertian Pancasila secara filsafat. Dari aspek ontologis berasal dari kata Yunani, yaitu onto yang berarti suatu yang sesungguhnya, dan logos yang berarti studi atau teori yang dapat berarti ilmu. Dari aspek ontologi, Pancasila meliputi persoalan tentang pembuktian keberadaan Pancasila melalui asal-usul terjadinya. Yang kedua, apa yang menjadi landasan baik moral maupun yuridis. Dari aspek epistemologis berasal dari kata Yunani, episteme yang berarti pengetahuan atau kebenaran, dan logos yang berarti ilmu atau teori. Dengan demikian, epistemologis dalam Pancasila adalah bagaimana keabsahan Pancasila sebagai ilmu yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam aspek aksiologi berarti ilmu atau teori tentang nilai. Ia bisa pula disebut dengan filsafat nilai. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, mulai dari sila pertama sampai dengan sila kelima, merupakan cita-cita, harapan, dan dambaan bangsa Indonesia yang akan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Dasar filosofis Pancasila sebagai dasar negara adalah merupakan nilai-nilai yang sistematis, fundamental, dan menyeluruh. Pancasila yang terkandung dalam UUD 1945 menurut hukum Pancasila memenuhi syarat sebagai pokok kaidah yang fundamental, sehingga merupakan sumber hukum yang positif di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila sebagai nilai fundamental negara Republik Indonesia. Pancasila merupakan dasar yang fundamental bagi negara Indonesia, terutama dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila dituangkan dalam pokok pikiran dari makna Pancasila dari sila kedua sampai sila kelima, merupakan suatu dasar yang fundamental moral dalam kehidupan bernegara. Ideologi secara harfiah dapat diartikan dengan ilmu pengertian-pengertian dasar, yang dalam keseharian idenya disamakan artinya dengan cita-cita, yaitu cita-cita yang bersifat tetap yang harus dicapai. Ideologi yang dikemukakan oleh para pakar sebagai berikut. Ideologi adalah sebagai kompleksitas pengetahuan dan nilai yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang untuk memahami jagat rakyat dan bumi, serta menentukan sikap dasar untuk mengelolanya. Kedua, ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol masyarakat yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ideologi terbuka adalah ideologi yang berisi orientasi yang besar. Gagasan mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka mulai berkembang sejak tahun 1985. Tetapi semangatnya sudah tumbuh sejak Pancasila itu ditetapkan sebagai dasar negara. Ideologi Pancasila dikatakan sebagai ideologi terbuka karena dia memiliki ciri-ciri. Yang pertama, cita-cita. Karena nilai yang ada dalam Pancasila bukan dipaksa dari luar, tetapi digali dan diambil dari harta kekayaan rohani. Kedua, tidak diciptakan oleh negara, tetapi digali dikemukakan oleh masyarakat sendiri. Yang ketiga, bukan diambil dari keyakinan ideologi sekelompok orang, tetapi merupakan hasil musyawarah, konsensus dari masyarakat itu sendiri. Empat, ideologi terbuka bukan dibenarkan, tapi dia dibutuhkan. Kelima, dia tidak operasional, tapi dioperasionalkan melalui seperangkat konstituensi. Pancasila harus menjadi dasar, arah, dan tujuan. Fungsi Pancasila sebagai ideologi, pertama, struktur kognitif. Yang kedua, orientasi dasar dengan membuka wawasan.
Ketiga, norma-norma yang menjadi pedoman bagi seseorang. Keempat, bekal dan jalan bagi seseorang. Kelima, pendidikan bagi seseorang. Disimpulkan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara yang berfungsi sebagai tujuan atau cita-cita bangsa Indonesia, serta sebagai sarana pemersatu bangsa. Kedudukan dan fungsi Pancasila. Pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, Pancasila sebagai filsafat kehidupan bangsa Indonesia. Etika politik itu mengandung dua pengertian. Yang pertama, sebagai filsafat moral yang mengenai dimensi politik kehidupan manusia. Yang kedua, etika politik merupakan tata krama dalam melakukan aktivitas politik seperti sikap kesatria, penuh kesantunan, dan memegang amanah, legitimasi etis. Namun, hal ini di luar mendasar pada keabsahan kekuasaan legitimasi etis. Bagaimanapun, pemerintah tidak akan mungkin berjalan secara efektif tanpa adanya legitimasi politik dari rakyat. Demokrasi yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln tahun 1863, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Fungsi yang efektif dalam melakukan demokrasi secara tidak langsung, yang pertama, berjalan dengan bebas. Kedua, hak-hak masyarakatnya dihormati. Ketiga, hubungan wakil rakyat dengan konstituensinya jelas. Keempat, kebebasan berbicara berserikat jelas. Indikasi dari terlaksananya demokrasi dengan baik, diantaranya yang pertama, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai. Kedua, menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur. Ketiga, membatasi pemakaian kekerasan seminimal mungkin. Keempat, menjamin tegaknya keadilan. Kelima, mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman. Keenam, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Demokrasi di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu ada demokrasi desa dan demokrasi Pancasila. Demokrasi desa adalah demokrasi yang berada di lingkup desa, seperti mufakat dan gotong royong. Kalau demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Paradigma adalah asumsi-asumsi dasar atau asumsi-asumsi teoritis yang umum, merupakan suatu sumber nilai, sehingga merupakan suatu sumber hukum-hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan, sehingga dapat menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Pancasila sebagai paradigma bangun iptek. Manusia perlu mengembangkan iptek, agar tujuan pengembangan dapat mencapai tujuannya, dia perlu terikat dengan nilai-nilai. Aktualisasi Pancasila adalah praktik sikap dan perilaku manusia yang sesuai dengan nilai-nilai moral Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila sering disebut sebagai pandangan dunia, pandangan hidup, pegangan hidup, pedoman hidup, dan petunjuk hidup. Dalam pengertian tersebut, Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk hidup sehari-hari. Atau dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup di dalam segala bidang. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila dipergunakan sebagai dasar dalam mengatur pemerintahan negara atau sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan. Makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia yang merupakan sumber dari cita-cita hukum dan cita-cita moral yang ingin ditegakkan, baik dalam lingkungan nasional maupun dalam hubungan pergaulan dengan bangsa-bangsa di negara lain. Mungkin segitu saja ringkasan yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.